Halo couple, gimana kabar kalian semua? Kali ini aku bakal bawain firman dengan cara yang berbeda, yaitu membawakannya dengan video ini. Firman kali ini saya kasih judul Pernikahan adalah Kesempatan. Oke, kita percaya bahwa pernikahan dan rumah tangga adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita saling memperbaiki diri dan menyembuhkan dari luka masa lalu. Kita tahu ya, rumah tangga itu dimulai dan didasari oleh kasih. Pasti kalian semua juga setuju kan bahwa rumah tangga kita ini fondasinya adalah kasih. Tapi dalam kehidupan rumah tangga pasti ada dan sering terjadi konflik. Mau konflik kecil ataupun konflik besar, dan juga ada gesekan kan. Kenapa sih kita tuh bisa ribut satu sama lain antara suami istri? Oke, kita lihat. Kebanyakan ada 4 hal. Yang pertama adalah merasa lelah. Ayub 16 ayat 7 berkata, "Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku." Jadi udah jelas ya, di Alkitab juga dibilang bahwa kalau saat kita merasa lelah, itu bisa mencerai-beraikan rumah tangga kita. Rumah tangga bukan selalu bicara tentang suami atau istri, hubungan suami istri, tetapi juga bisa tentang anak. Ketika kita lelah, mungkin kita mengabaikan anak kita cuekin anak kita, itu semua bisa terjadi kalau kita lelah, oke? Sekarang poin yang nomor 2 adalah tergesa-gesa atau tidak sabar. Sekarang kita buka di Amsal 19 ayat 2. Oke, udah dapat semua? Kita buka di Amsal 19 ayat 2. Saya bacain ya. "Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah." Oke, dalam contohnya nih ya, dalam kehidupan saya sehari-hari saat ini, aku tuh sering banget masak. Ya maksudnya selalu masak. Dan sering banget tuh dicucinya ntar aja gitu. Jadi ketika udah masak nih, terus makan, begitu ngelihat kecucian duar gitu kan, cuciannya banyak banget, ada piring, ada wajan kotor segala macem. Dan biasanya tuh kalau aku misalnya lagi nyuci ya, terus ngelihat suami lagi ngopi-ngopi gitu, lagi makan enak, rasanya tuh jengkel ya, rasanya tuh kayak bantuin dong gitu. Padahal sebenarnya kesalahan itu ada di aku, karena aku menunda-nunda pekerjaan. Seharusnya kan seenggaknya nih ketika habis masak kita cuci dulu, baru kita makan, baru nanti setelah makan kita cuci piringnya lagi gitu kan, jadi nggak terlalu menumpuk. Jadi, katakan kanan kirinya, jangan menunda pekerjaan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tidak sepikiran atau alias tidak sepakat. Sekarang kita buka firmannya di 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati dan sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Oke, jadi di firman yang tadi sudah sangat jelas, disuruh sehati dan sepikiranlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah akan menyertai kamu. Oke, jadi kalau untuk couples nih yang lagi nonton video ini, mungkin lagi ngerasa kurang damai sejahtera, atau mungkin misalnya ada sesuatu yang nggak enak di keluarga kalian, coba deh kalian ngobrol sama pasangan kalian masing-masing dan cari tahu apakah ada celah di mana ada ketidaksepakatan antara kalian berdua. Karena sepakat itu sangat penting buat suami dan istri dalam pernikahan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 4, yaitu menyembunyikan kemarahan. Oke, siapa nih yang suka menyembunyikan kemarahan dari pasangannya sendiri? Kita buka yuk di Amsal 30 ayat 33. Amsal 30 ayat 33. Aku bacain ya. "Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan.
Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jadi dari poin tadi sudah jelas ya, kalau misalnya kemarahan itu disembunyikan atau ditekan, pertengkaran pasti akan timbul. Dan ini berlaku bukan hanya buat suami istri ya, tapi juga buat anak kita. Kalau misalnya nih anak kita sudah beranjak remaja, terus dia punya kemarahan tentang orang tuanya gitu ya. Kalau misalnya kita komunikasinya kurang lancar sama mereka, mereka bisa aja menekan kemarahan dan someday pertengkaran akan muncul. Oke, tadi kita udah bahas tentang 4 faktor yang biasa menjadi konflik dalam kehidupan suami istri atau dalam rumah tangga. Sekarang kita mau bahas apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir konflik yang ada. Oke, sekarang kita buka di Amsal 12 ayat 8. Amsal 12 ayat 8. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Oke, jadi ayat ini tuh bicara tentang apresiasi ya, apresiasi. Kita semua sadar lah ya, bahwa kita sebagai manusia tuh melakukan sesuatu, dan ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh akan merasa pengorbanan kita tuh tidak sia-sia kalau misalnya ada seseorang yang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan pastinya kita berharap apresiasi itu keluar dari mulut orang terdekat kita. Jadi kita pastiin suami dan istri, untuk hal sekecil apapun, yuk kita saling memberikan apresiasi. Misalnya contoh nih, untuk suami, misalnya istrinya masak apa gitu, atau istrinya udah nemenin anaknya, udah ngajarin anaknya, please kasih apresiasi. Misalnya bilang, kamu teh keren banget ya jadi mama, bisa masak, bisa ngurus anak, seperti itu. Atau juga untuk istri nih, bisa banget untuk puji suami kita yang setiap hari kerja untuk ngasilin uang buat keluarga kita. Walaupun itu udah jadi kayak kegiatan sehari-hari yang udah nggak kelihatan gitu ya, udah nggak kerasa, tapi sebenarnya suami itu berjasa buat keluarga kita. Jadi jangan lupa untuk kasih apresiasi buat suami kita dengan bilang, misalnya dengan bilang, wah kamu teh hebat banget ya, kamu bisa bikin rumah sebesar ini, bisa punya mobil kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan finansial, oke? Oke, sekarang kita masuk ke poin solusi yang nomor 2, yaitu perencanaan. Kita buka yuk di Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Oke, seperti dikatakan di Amsal 24 ayat 6 tadi, bahwa karena hanya dengan perencanaan, seseorang itu dapat berperang, termasuk dalam rumah tangga kita. Yuk kita sekarang duduk bareng lagi nih, mumpung sekarang lagi zamannya corona, kita kan banyak di rumah suami istri. Yuk kita duduk bareng, kita ngobrol, kita rencanain lagi hal-hal yang selama ini mungkin udah kita lupa. Misalnya kayak aku nih, married kan udah mau 8 tahun ya. Jadi apa yang dulu pas awal sebelum kita married kita pernah omongin tuh kebanyakan tuh udah lupa gitu. Jadi kalau sekarang dibahas tuh kayak, oh iya ya dulu kita pernah mau kayak gini gitu kan. Memang udah lupa, dimakan waktu gitu ya. Atau misalnya nih kita lagi masuk season baru nih, misalnya kayak pas aku baru punya anak si Carol, itu kan season baru banget tuh buat saya dan Ko Thomas gitu. Di situ tuh kita tuh benar-benar banyak ngobrol, dan kita tuh rencanain lagi untuk membesarkan anak. Jadi misalnya, oh iya nanti anak kita gini-gini, gimana gitu. Pokoknya kita harus banyak komunikasi, banyak ngobrol. Oke? Sekarang poin nomor 3. Bicara tentang komunikasi. Yuk kita buka di Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bicara tentang komunikasi,
Jadi ayat yang tadi itu lagi ngomongin soal punya waktu untuk komunikasi. Sesuai dengan poin kedua tadi ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Betapa pentingnya kita harus punya waktu as a husband and wife untuk berkomunikasi. Jadi aku tuh punya cerita kebiasaan di keluarga lama aku ya. Jadi misalnya saya nih lagi pergi sama teman-teman, terus lagi tanggung, lagi nyetir, terus ada suami telepon. Biasanya yang saya lakuin adalah ya udah deh, ntar aja ngangkat teleponnya, lagi tanggung gitu kan. Nanti aja aku tinggal telepon balik gitu. Jadi suatu hari aku tuh pernah ketemu sama Kanala, kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol bareng. Terus kita lagi bener-bener ngobrol serius nih, tiba-tiba handphonenya Kanala tuh bunyi. Terus Kanala tiba-tiba ngomong, sorry ya, ini Kak Evi telepon. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama istrinya, terus dia balik lagi. Terus dia ngomong, sorry ya, soalnya saya udah bedain ringtone-nya Kak Evi. Kalau misalnya ada suara telepon dari Kak Evi, lagi apapun saya, sesibuk apapun saya harus menyempatkan waktu untuk mengangkat teleponnya. Wah, dalam hati ya, gelo keren pisan loh. Ada suami yang gitu ke istrinya gitu kan. Padahal jujur aja selama ini tuh kayak aku ya, misalnya telepon si Thomas gitu, dia lagi di toko, lagi sibuk, biasanya tuh nggak diangkat. Nanti misalnya pas dia udah agak sepian, baru dia telepon balik, sorry nih tadi lagi kagok, misalnya lagi ada tamu gitu. Sedangkan aku tuh melihat sosok Kanala tuh kayaknya keren banget gitu ya, bisa ngangkat telepon istrinya di saat dia juga lagi punya tamu yang serius gitu, misalnya lagi ngobrol serius gitu kan. Lalu Kanala bilang, istri itu harus jadi nomor satu buat saya. Jadi ketika lagi apapun istri saya telepon, saya harus angkat. Karena saya kan nggak tahu ya, Kak Evi itu telepon ke saya itu siapa tahu lagi ada penting, sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Jadi saya harus punya waktu untuk angkat teleponnya. Itu adalah statement dari Kanala yang sampai hari ini sangat merema di aku. Dan sampai hari ini tuh aku tuh berusaha banget untuk selalu ngangkat telepon, terutama dari suami. Terus juga ngangkat telepon dari orang tua gitu kan. Pokoknya bener-bener sih belajar untuk selalu punya waktu untuk membuka komunikasi dengan keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu berdoa. Ayatnya ada di Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ini udah sangat lumrah lah ya, perintah berdoa gitu. Tapi memang kunci dari segala sesuatu sih aku meyakini bahwa semua terjadi berkat doa. Semoga 4 poin konflik dan 4 poin solusi ini bisa membantu kalian dalam menjalankan rumah tangga. Oke, akhir kata aku punya satu ilustrasi bagus tentang suami dan istri. Suami dan istri di dalam pernikahan itu seperti sendok dan garpu. Berbeda tapi saling melengkapi. Seringkali kita ribut dan menuntut untuk jadi sama. Misalnya garpu dituntut jadi sendok, sendok dituntut jadi garpu gitu kan. Ribut terus saling menuntut untuk menjadi sama. Tapi coba kalau kita pakai fungsi kita masing-masing dan komunikasikan segala sesuatunya. Percayalah bahwa pernikahan kalian akan sempurna. Seperti saat kita lagi makan, sendok membantu garpu dan juga garpu membantu sendok. Oke, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa untuk saling apresiasi pasangan kalian. Bye-bye. But I wouldn't want to waste your time. 'Cause I love you, but I can't take anymore. There's a look I can't describe in your eyes. Yes, we could try like we've tried before. When you keep on telling me those lies, do you